Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana alternatif instalasi aplikasi cat KPU dengan menggunakan VirtualBox ya. Bagi pengguna VirtualBox yang baru pertama kali mungkin ini agak sulit, tapi di akhir atau di video lain nanti akan kita tunjukkan cara mudahnya ya, artinya tinggal pakai saja. Ini untuk membuat, kita buka dulu, pastikan Anda sudah mempunyai VirtualBox. Saya di sini menggunakan Linux sebagai sistem operasinya, namun pada dasarnya aplikasi VirtualBox yang berjalan di Windows juga pada dasarnya sama ya. Kita buat virtual machine baru. Ini nama bisa apa aja, penyimpanan juga bisa di mana saja, yang penting nanti saya Linux dan Debian 64 bit karena saya pakai Debian 64 bit. Nah, ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Pada baris berwarna hijau bisa kita tingkatkan apabila ini untuk digunakan nanti pada saat ujian CAT-nya. Untuk saat ini karena ini hanya untuk di laptop saya, kita pakai 1 GB saja memori. Kemudian kita buat virtual hard disk sekarang. Ini saya pilih VHD. Dan nanti buat yang awam dengan VirtualBox bisa nanti tinggal download VHD saja dari yang sudah buat. Jadi lebih mudah, tidak harus buat seperti ini. Kemudian next. Ini kita ikuti saja next. Ukuran RAM ini ukuran hard disk ya 8 GB. Oke, kita terima saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita atur ISO file distribusi Debian-nya. Saya pakai Debian 11.5. Kemudian kartu jaringannya, untuk memudahkan saya pilih bridge. Kemudian boleh saya pakai 2, ini host only yang kedua. Kemudian oke. Kemudian kita boot saja, start. Kita pilih install. Pilih bahasa itu English atau silakan sesuaikan negara, pilih other, kemudian pilih Asia, kemudian cari Indonesia. Oke, ini pengaturan lokal, kita pilih United States, key map American English. Prosesnya berjalan. Nah, yang akan kita gunakan sebagai kartu jaringan utama yang pertama, kita enter saja. Hostname, domain name enter saja. Password yang mudah saja ya,
2 kali, kemudian nama user kita tekan, kita isi apa saja, enter saja, password juga yang mudah saja. Nah, ini pilih waktunya yaitu WIB Western, sesuaikan. Kemudian untuk metode partisi kita pilih yang pertama, enter saja. Harddisk, enter saja. Ini enter saja. Finish partition. Kemudian simpan pengaturan partisi, yes. Proses berjalan. Kelebihan dari cara ini adalah bahwa dengan komputer kondisi apapun ini akan lebih fresh gitu ya, tidak banyak gangguan, karena seperti berjalan pada komputer tersendiri. Jadi terisolasi dari permasalahan komputer yang digunakan. Kemudian juga dengan menggunakan Linux, penggunaan resources akan lebih baik ya dibanding kita menggunakan Windows. Ini extra media kita pilih no. Kemudian untuk mirror kita pilih Indonesia. Ini enter saja. Ya, mengambil file dari internet ya, mengupdate repositorinya. Pastikan komputer atau laptop Anda sudah terhubung dengan internet. Kecepatan proses ini sangat tergantung pada kecepatan internet Anda. Nah, kalau dilihat di sini cukup lambat karena saya menggunakan koneksi internet dari GSM ya, HP. Ini kita pilih no. Ini pastikan hilangkan Debian desktop dan GNOME. Ini checklist SSH untuk web nanti saja ya sekalian.
continue. Ini sebetulnya bisa juga diinstal di komputer biasa ya, tidak di virtual machine. Oke, instalasi sudah selesai. Ini instalasi grup bootloader yang terakhir. Kita pilih yes saja, kemudian pilih dev SDA, klik pilih continue. Dia akan restart. Login, username root, password tadi yang kita buat ya. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita atur IP address. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah dapat ya di npost 3 itu 88.104. Ini dinamik. Untuk sebuah server tidak cocok kita gunakan dinamik karena nanti bisa berubah-ubah ya. Perlu kita atur secara statik. Ketikkan perintah nano spasi /etc /network interface. Nah, ini kita ganti inet static. Kita sesuaikan dengan jaringan kita. Kita simpan, Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Kemudian kita restart jaringannya, sistem CTL, restart, if up, npost O nya pakai 0 ya. Ini bisa berbeda di tiap komputer. Oke, kita cek IP-nya sekarang dengan perintah IP spasi A. Nah, terlihat bahwa di interface nomor 2 npost 3 itu IP-nya sudah menjadi 88.50. Selanjutnya kita akan install web server dan database. Untuk web server kita pakai Apache 2, apt install Apache 2. Kemudian database kita pakai MariaDB. MariaDB server, MariaDB client. Kemudian PHP, ini cukup ya, enter, tekan Y, dia akan berupaya untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita install Composer.
apt install composer. Kita install aplikasi lain juga yang diminta sebagai persyaratan aplikasi KPU Chat. Apt install php bcmat php ctype. Mungkin beberapa dari aplikasi ini sudah terinstall ya sebelumnya, nggak apa-apa kita ketik, kalaupun ada dia akan di skip. php file info, php json, php mb string, php pdo, php tokenizer, php xml. Tekan saja enter y. Oke, instalasi sudah selesai, atau nanti bisa kita cek lagi ya, install lagi apabila ada yang kurang. Kita tes pakai browser. Masukkan alamat IP tadi, IP server kita 8850. Webnya sudah muncul, web defaultnya, tinggal kita transfer file KPU chatnya ya. Banyak cara untuk mentransfer ke server. Kali ini saya pakai WinSCP saja ya. WinSCP. Oh ya maaf, ini di Linux, jadi saya pakai rsync ya. Pakai rsync. Kita buka file chat KPU kita. Ya, di sini ya. Kita buka open in terminal. Kita gunakan perintah rsync ya untuk mengcopy ke server kita. Nama filenya ya, saya sudah kompres KPU. Kita kirim ke 192.168.8850 IP server. Kita simpan langsung di directory user yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil. Satu file lagi, file database-nya ya. Oke, file database-nya kita kirim. Nah, selanjutnya kita lihat di server kita, di directory user tadi ya. Ya, sudah terdapat dua file, yaitu KPU chat dan database-nya. Oke, kita ekstrak file KPU chat-nya.
kita lihat lagi ls ya, sudah ada direktori KPU chat. Kita pindahkan ke folder, ke direktori web server, move mv KPU chat /var www. Oke, sudah berpindah. cd os, nah ada KPU chat. Kita ubah kepemilikannya chown -r www data ya, tekan enter. Nama foldernya belum ya, KPU chat. Oke, sudah. Selanjutnya kita config Apache web servernya, cd etc apache nano sites available ya 000, atau kita copy saja dulu, cd sites available cp menjadi kpu cat.conf, lalu kita edit. Nah, ini kita hapus yang nggak perlu ya. Nah, yang perlu kita atur adalah dokumen root dan server name ya, kalau Anda mempunyai domain tersendiri. Tadi foldernya adalah KPU chat. Jangan lupa ini besar kecilnya harus sesuai. Kemudian kita simpan, baru X, Y, enter. Kita nonaktifkan web sebelumnya. A to this site 000, tekan tab saja, 000 tekan tab ya. Kemudian kita aktifkan web yang baru, a to n site KPU, tekan tab enter. Dan kita restart web kita, Apache system ctl restart Apache 2. Oke, kita lihat, kita panggil di browser, kita refresh. Nah ini ya, oh ya lupa ya, ini karena Laravel, edit lagi KPU chat, ini tambahkan publik ya, publik, kemudian kita simpan. Kita nonaktifkan yang lama atau di site KPU and site KPU. Kita restart. Sudah muncul, namun ini gambar tidak muncul ya. Kita coba copy image address, tab baru, kita paste saja image, coba kita lihat ke cd var www image, ada masalahnya apa ini?
image ada directory image. Oh, kalau kita lihat di sini image-nya menggunakan huruf kecil, di sini huruf besar ya, yang di server. Kita copy sajalah semuanya, cp-min-l image menjadi image. Nah, enter, kita lihat. Nah, sekarang ada 2 image ya, nggak apa-apa lah, nggak sedikit ini. Kita refresh. Oh ya, oke, sudah muncul. Selanjutnya database-nya belum kita sentuh ya, kita belum buat database. Kita kembali lagi ke server, buat database-nya. MySQL -u root ya, oke. MariaDB create database. Nah, ini nama database-nya harus kita sesuaikan ya, Laravel KPU chat ya, Laravel KPU chat titik koma. Oke, sudah buat. Kemudian kita buat user ya, create user KPU add-nya kita dari mana saja ya, karena ada kemungkinan kita remote, berarti pakai persen. Passwordnya KPU Pandeglang. Kemudian kita berikan privilege kepada user tersebut. Laravel KPU chat ya, Laravel username tadi KPU. Close privilege. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita import database. Tadi kita simpan di home DDR ya. Oh iya, kita file Laravel KPU chat uji cobanya ada di sini. Kita import menggunakan MySQL ya, MySQL -p, nama database-nya tadi lupa terus ya. Laravel KPU chat, nama filenya Laravel KPU chat uji coba, kan enter. Password database ya. Oke, kita coba login dengan username-nya admin @chat2024.com ya. Pas username ini, password juga sama. Masuk.
The requested URL was not found on this server. Ini masih ada yang kurang ya. Kembali ke server. Oh ya, base path-nya mungkin ya. cd var www kpu chat config sini ls ada apa, app ya, nano app.php ya, ini. URL kita sesuaikan. Satu 192.168.8850 sesuai dengan IP server, dan kita simpan, Ctrl X Y, enter. Oh ya, satu lagi ya, database satu nano.env. Nah ini ya, belum ya. db username tadi, nama username-nya KPU, password-nya aduh lupa apa tadi ya, KPU Pandeglang kalau nggak salah. Kemudian kita simpan, Ctrl X Y, enter. A to N mode, rewrite, restart, ctl, restart C2 nano /etc /apache 2 sites available KPU ya, direktori publiknya belum kita atur, kita tambahkan direktif di Apache-nya ya. Public option ini, besar kecil ngaruh nggak ya? Kayak misalnya option plus direktori. Kita simpan, Ctrl X Y, enter. Ini kita disable dulu yang lama, atau di site KPU atau n site KPU, restart Apache sistem ctl, restart Apache 2. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Refresh saja. Server error, server 500. Nah, ini error lagi nih.
kita tidak tahu nih errornya apa, kita coba aktifkan debugnya ya, nano.env. Nah, up debug ini kita pilih true. Oke, simpan, Ctrl X Y, enter. Ini database connectionnya ya, salah usernya ya. nano.env db username kpu pandai. Coba kita lihat kembali nama usernya, apt install php pto, sudah terinstall nano/etc. Cari PDO ya, cari extension PDO, Ctrl W, PDO MySQL. Nah, ini belum aktif, coba kita aktifkan, Ctrl X Y, enter. Systemctl restart Apache 2. Nah tuh. Oke, saya login ya. Selanjutnya tinggal kita gunakan sesuai kebutuhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.